Halo semuanya, apa kabar? Nah, balik lagi di podcast After Rest di channel gue di Sadrina Evanalia. Kali ini tentu aja kita mau ngebahas soal balapan MotoGP Qatar 2025 tentu aja bersama dengan Albi. Halo Albi, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik Sadrina. Sadrina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Albi abis dari Buriram ya? Yes, dari Buriram. Nanti kita cerita-cerita sedikit kali ya. Kemarin di Buriram ngapain aja. Hmm, Tapi tentunya setelah kita oke. ngebahas daging-daging Bahas dari GP Qatar dulu nih. siap. Jadi kan nanti Albi akan cerita teman-teman ke teman-teman sobat After semuanya. Albi bakal cerita gimana sih waktu dia apa namanya tes ya Panigale V4S gitu. Nanti tapi terakhir Yes. kita akan dengerin cerita Albi. Kita akan ke balapannya dulu nih. Impresi balapan MotoGP Qatar 2025. Ini setiap udah hampir 3 seri ya kita begadang terus gitu karena malam terus kan dini hari terus gitu ya balapannya. Tapi untuk impresi kemarin MotoGP Qatar menurut gue adalah pertama itu Maverick Vinales yang tapi akhirnya memang dia harus kena sanksi gitu. Kemudian juga Marc Marquez tentu aja yang menurut gue adalah kecerdikannya juga kecerdasannya di sini benar-benar dipakai. Kemudian juga ada Peko Bagnaia yang dari posisi ke-11 dia berhasil ke posisi 3, tapi kemudian dianulir lagi menjadi posisi kedua. Itu impresi gue dulu, Bi. Dan kemudian sekarang impresi Albi seperti apa sebelum kita nanti bahas satu persatu ya analisisnya bagaimana performa dari masing-masing pembalap. Gimana, Bi? Wah, kalau misalnya bicara soal impresi kayaknya dari race pertama, race kedua, ketiga, dan ini masuk race keempat tuh eskalasinya tuh naik terus ya Drin ya, tingkat keseruannya gitu. Jadi benar-benar selalu ada yang baru, selalu ada kejutan dan dari 4 seri yang udah berjalan, GP Qatar kemarin menurut gua jadi yang paling seru. Karena apa? Karena setelah Austin pastinya, Pak Austin tuh seru karena pembukaannya, ulahnya Marquez dan lain-lainnya itu. Nah tapi kalau GP Qatar itu benar-benar seru pada saat race-nya. Banyak banget insiden-insiden yang terjadi, Hmm. terus juga kita bisa lihat rider-rider yang memang di 3 race awal kemarin itu performanya mungkin belum keluar tapi sekarang udah mulai keluar kayak Maverick Vinales itu juga Johan Zarco bisa semakin berada di posisi top 5 gitu ya. Terus juga kecerdasannya Marc Marquez emang tadi Sadrina udah sempat mention bener-bener harus diakui dia adalah salah satu rider profesional yang punya banyak banget pengalaman, risetnya bagus dan dia tentu pasti punya komunikasi yang baik sama timnya. Dia selalu menanyakan apa-apa aja yang harusnya dia lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan kira-kira improvisasi apa sih yang bisa dia lakukan ketika melakukan perjalanan race dan banyak banget aksi susul menyusul yang terjadi pada saat race kemarin. Jadi benar-benar seru banget. Yang gue awalnya nonton itu kondisinya udah ngantuk berat sampai hampir ketiduran, itu jadi melek lagi. Wah apa nih? Wah apa nih gitu. Wah apa nih gitu. Jadi benar-benar race yang bisa menghibur, bikin kita melek dan bikin kita seger jadi nggak ngantuk lagi gitu udahannya. Kita juga bisa ngelihat apa namanya insiden yang juga terjadi sama beberapa rider mulai dari aerodinamikanya rusak kayak misalnya punyanya apa namanya Marc Marquez, terus juga punyanya Alex Marquez sampai kejadian yang menimpa Jorge Martin dan dia harus kembali merasakan cedera dan harus dibawa ke rumah sakit untuk pemulihan yang kayaknya ini bakal jadi tahun yang sangat berat bagi seorang Jorge Martin. Jadi impresinya mungkin segitu dulu, tapi intinya ini jadi salah satu race yang paling seru. Nomor satu Qatar, nomor duanya Austin. Menurut gue gitu, Drin. Oke, nah langsung aja kita ngebahas satu persatu gitu ya, Pi. Ini yang pertama, gue pengen ngebahas soal Marc Marquez dulu. Nah, Marc Marquez ini kan seperti kita tahu, dia baru pertama kali waktu dulu gitu ya, waktu maksudnya terakhir menang gitu di 2014. Baru kemudian pertama kali lagi di tahun 2025 ini dia menang di GP Qatar gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat menurut dari Marc Marquez ini sirkuit dari Qatar atau Lusail Qatar ini memang menjadi apa sirkuit yang tidak menjadi favoritnya dia gitu ya dan dia juga agak kesulitan ketika ini banyak banget corner right cornernya ya di mana itu adalah salah satu kelemahannya dari Marc Marquez gitu tapi di sini emang Marc Marquez seperti yang kita tahu ini tadi kecerdasan seperti apa, memanage bannya seperti apa, ini dijabarin banget banget deh sama Marc Marquez gitu ya. Nah, tapi dari Albi dulu untuk analisisnya performa Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 ini seperti apa, Bi? Oke, Marc Marquez itu gue di GP Qatar bener-bener
ini ya, impresif banget deh ngeliat dia dengan segala manajerialnya dia pada saat melakukan balapan, mulai dari dia ngendaliin motor, ngendaliin kondisi ban terutama itu jadi hal yang paling penting. Terus juga dia bisa melihat siapa-siapa aja yang mendekat atau ada di dekatnya dia bisa tahu seberapa besar kekuatan yang harus dia keluarin kayak gitu, Drin. Nah, gue mau melihat menceritakan balik mungkin buat teman-teman yang mungkin kemarin nonton tapi udah lupa atau sempat nggak kelihatan pada saat awal start. Marc Marquez tuh sebenarnya memulai balapannya itu dengan sedikit insiden ya. Dia punya start yang bagus sebenarnya, tapi dia agak sedikit melebar pada saat memasuki tikungan pertama dan sempat mau diisi celahnya sama sang adek gitu, Alex Marquez, tetapi celah sempit tersebut buru-buru mau diambil lagi sama Marc Marquez supaya racing line-nya dia terjaga. Tapi yang ada justru mereka terlibat insiden ya di kakak ini sampai akhirnya Marc Marquez agak sedikit goyang dan stego tail-nya sayap pilar yang paling kecilnya itu lepas gitu. Dan gue sempat pikir, wah ini jangan-jangan bakal ngeganggu traksi roda belakang daripada Ducati Desmosedici, karena Ducati Desmosedici itu punya sedikit problem di bagian belakang untuk masalah grip ya kayak gitu. Jadi gue sempat khawatir itu awalnya dan akan mempengaruhi performa Marc Marquez dalam balapan di GP Qatar ini. Dan pada saat itu terjadi, kita ngelihat Franco Morbidelli yang start dari posisi 4 tuh mengambil peluang yang juga cukup bagus. Dia punya start yang bagus, stabil, cepat juga, dan akhirnya dia ngelihat celah Marc Marquez yang di posisi pertama dan juga ada Alex Marquez yang sempat mengambil celah seperti itu terlibat insiden. Dia langsung masuk ke depan dan punya gap yang cukup bagus di sekitar 11 lap pertama gitu. Nah, balik lagi ke Marc Marquez juga gue lihat tetap konsisten ya di posisi kedua gitu, walaupun sempat dideketin sama beberapa rider gitu, kayak misalnya ada Maverick Viñales segala macam, dan Maverick Viñales begitu lewat pun disangka Marc Marquez katanya itu Pedro Acosta gitu, karena dia tahu Pedro Acosta itu yang paling bisa menguasai RC16-nya KTM sejauh ini gitu, karena Maverick Viñales mungkin nggak masuk radarnya dia karena dia adalah pembalap barunya di KTM dan dari 3 seri yang udah dilakukan kemarin belum menunjukkan hasil yang optimal gitu. Tapi ternyata terjadi battle di antara keduanya, dan pada saat dia fight sama Maverick Viñales pun kelihatan dia kayak, oh yaudah biarin dulu nih Maverick Viñales di depan, Morbidelli di depan, toh lama-lama juga orang-orang yang lagi nge-push ini punya masalah tertentu kok, yaitu ban. Karena kalau misalnya gue bicara soal sirkuit daripada Lusail Qatar ini panjangnya sekitar 5 km. Terus juga lapnya kan berjalan sekitar 21 ataupun 22 lap. Nah, dengan lap yang sejumlahnya demikian dan juga panjang lintasan yang sampai 5 km dengan tikungan yang juga banyak, terus potensi untuk menggerus bannya juga lebih tinggi, maka seorang Marc Marquez yang udah jeli ini bisa mengetahui, ya udah gue biarin dulu aja nih orang-orang nge-push sampai mereka ngerasa grip daripada bannya mereka sudah mulai aus. Marc Marquez yang dari awal kelihatan banget menjaga kondisi performa bannya untuk bisa dihemat dan bisa nge-push di akhirnya bisa membuktikan apa yang yang sudah dia jaga gitu sebelumnya, dan gue menilai itu sudah dilakukan sama Marc Marquez sendiri. Nah, terus juga ketika dia mulai disusul sama Pecco Bagnaia, ya Marc Marquez sendiri mengakui bahwa pada saat Pecco menyusul, ini saatnya gue nge-push lagi, balapan gue dimulai. Jadi benar-benar Marc Marquez secara nggak langsung sudah mengumumkan bahwa pembalap yang akan menjadi penantang terkuatnya di tahun 2025 adalah rekan timnya sendiri, yaitu Pecco Bagnaia, karena dari statement yang disampaikan sama Marc Marquez sendiri bahwa bilang ketika Pecco sudah mendekat dan dia akan memulai balapannya di Qatar, tanda kutip gitu, ya artinya dia sudah bilang, lu lawan terkuat gue nih sekarang. Nah dari situ dia terus nge-push, akhirnya Maverick Viñalesnya disusul, terus juga Morbidelli udah mulai kedodoran ke belakang, terus juga ketika Pecco udah mulai ngedekat lagi, dia defense-nya juga bagus. Jadi benar-benar gue ngelihat ada manajemen ban yang baik dilakukan oleh seorang Marc Marquez. Dan Stegotel yang mengalami kerusakan di motornya itu juga tidak mempengaruhi apapun gitu. Ini jadi kayak bukti aja gitu, Sidrin, kayak aerodinamika ternyata nggak sebegitu signifikan ya gitu. Tapi kalau gue mikir lagi, ini kan aerodinamika belakang gitu, bukan aerodinamika depan. Kalau aerodinamika depan tuh kelihatan banget dan bahkan berasa banget turbulensinya seperti apa gitu. Tapi ini juga maksudnya ngejelasin ke kita gitu secara nggak langsung, ya grip ban ataupun kondisi ban, performa ban itu paling penting sebenarnya pada saat balapan, dan ini harus dimiliki oleh setiap pembalap untuk bisa mengelola ban mereka dengan baik. Karena juga kemarin si
Morbidelli bilang dia terlalu jumawa untuk berada di depan, dia sudah merasa menguasai semuanya, tapi ternyata manajemen bannya dia nggak bagus. Dia setelah lewat 11 lap dia memimpin, dia ngerasa kondisi grip daripada ban motornya itu udah mulai berkurang, mulai aus, dan akhirnya dia harus mulai menghemat ban, walaupun belum aus secara penuh, tapi dia udah mulai kayak ngatur, dan ya terbukti dia bisa bertahan di posisi keempat. Dan setelah ada peristiwa yang dialami sama Maverick Viñales, dia akhirnya dapat bonus dan masuk ke peringkat ketiga. Jadi lebih kurang analisa gue mengenai performa Marc Marquez di GP Qatar ini ya seperti itu, Drin. Dia udah bisa ngebaca bahwa sirkuit ini tuh membutuhkan manajemen ban yang baik, yaitu kuncinya tadi. Ini sirkuit yang panjangnya 5 km, banyak tikungan, dan perlu menghemat ban lebih banyak. Karena banyak banget rider-rider yang mungkin gatel ya, pengen nge-push. Terbukti nih banyak banget rider yang biasanya di belakang, di GP Qatar-nya ada di jajaran depan. Ada Fabio Quartararo, ada Johan Zarco, Morbidelli, Di Gia, Maverick Viñales. Semuanya tuh nge-push ban kayak gitu loh. Gitu, Din, kira-kira. Ya betul banget, Bi. Dengan si Marc Marquez menang gitu ya di GP Qatar ini, berarti dia juga udah menyamai rekornya Jorge Lorenzo gitu, dapat 114 podium ya, kemenangan gitu ya. Nah, kalau tadi emang bener sih, Bi. Tadi kan Albi juga sempet cerita kan, gimana ngejelasin juga Marc Marquez, gimana sih manajemen bannya gitu ya. Dan kalau misalkan di awal-awal, Bi, kalau kita lihat itu ada wawancaranya Marc Marquez sama reporternya MotoGP gitu ya, pas di starting grid. Dia ditanyain sama si reporternya si MotoGP ini gitu, apa yang mesti dilakuin gitu ya. Marc Marquez bilang benar-benar ini adalah bagaimana dia memanajemen bannya gitu, dan terbukti aja selama balapan itu. Kalau kita tarik kesimpulannya gitu ya, tadi kan yang pertama memang Albi udah bilang ketika dia ditabrak gitu ya, atau diseruduk lah sama adanya Alex Marquez gitu, dan ternyata si Marc Marquez juga mengakui bahwa itu kesalahan dirinya, bukan kesalahan si Alex Marquez gitu, karena dia masuk ke corner, kemudian di right corner, kemudian dia malah nutup throttle gitu ya, nutup gas, dan malah ngebuat si Alex Marquez kayak kaget gitu, dan akhirnya nubruk gitu ya. Dan kalau misalkan habis itu tadi juga Albi bilang stay going-nya belakang gitu ya, dia rusak, kemudian juga nggak berpengaruh apa-apa. Dia katanya Marquez, dia nggak merasakan apa-apa gitu ya. Dan kalau misalkan penonton, dan juga waktu kemarin gue nonton, gue berpikir wah ini karena stay going-nya rusak nih gitu ya, ditubruk sama Alex Marquez, jadinya dia motornya tuh nggak terlalu bagus gitu ya. Tapi ternyata itu bukan karena yang stay going-nya rusak gitu, tapi ini memang manajemen bannya si Marc Marquez alias strateginya Marc Marquez gitu. Kemudian dia membiarkan si Morbidelli ini ke depan dulu gitu. Kalau dia bilang di first part gitu ya, di first part atau di part pertama 1 sampai 10 lap itu memang dia memanajemen tire-nya atau kayak menghemat dulu ya, menghemat bannya gitu untuk nggak nge-push gitu. Kemudian baru ketika si Pecco Bagnaia mulai ngedeket, dia langsung ngegeber lagi. Kayak Albi tadi bilang, ini adalah balapannya gitu ya, balapannya Marc Marquez gitu. Terus dari itu kemudian dia memang membiarkan Viñales nyalip dulu gitu untuk menghemat ban lagi, sampai akhirnya dia sedikit demi sedikit mulai mendekati Maverick Viñales. Dan di situ dia, gue yakin, dan gue juga melihat si Marc Marquez itu agak nahan tuh, Bi. Agak nahan untuk nggak nge-push terlalu banyak gitu untuk menghemat tadi ya, apalagi di front tire-nya atau di ban depannya gitu. Terus udah gitu baru kemudian di beberapa lap tersisa udah bener. Ini balik lagi kayak di MotoGP Thailand ya kalau nggak salah ya, itu bener-bener dia di MotoGP Thailand atau di Austin, bukan di Austin ya, pokoknya di beberapa seri waktu kemarin gitu, dia benar-benar menghemat ban dulu, kemudian setelah beberapa lap lagi tersisa dia benar-benar nge-push gitu ya. Dan yes, ini benar. adalah kecerdikannya Marc Marquez gitu, dan strategi ini sebenarnya bukan pertama kali dilakuin sama Marc Marquez gitu. Di sebelumnya juga sempat dilakuin gitu ya sebenarnya. Yeah. Nah, kalau misalkan kita lihat itu tadi ada beberapa bagian-bagian gitu ya, maksudnya part-part di mana Marc Marquez memanajemen tire-nya. Caranya seperti apa tadi ya sudah dijelasin gitu. Dan ini ada ditambahan lagi, Wi. Dia bilang memang
di MotoGP Qatar atau di sirkuit Lusail Qatar ini dia mengubah gaya balapnya. Yang tadinya dia tuh memang menurut si Marc Marquez ini sirkuit Lusail Qatar membuat dirinya harus apa ya berbeda gitu. Kalau misalkan gaya balapnya yang agresif gitu ya, dia mau bisa attack di sisi cornering, kemudian juga attack kemudian di late braking gitu. Nah ini mengubah segalanya. Katanya kalau kalau Marc Marquez itu kan dia kelemahannya tadi di right corner gitu. Makanya ketika di Lusail Qatar ini banyak banget right cornernya yang panjang gitu, itu menyulitkan Marc Marquez gitu. Dan kemarin kalau nggak salah ada teknologi ya atau komponennya dari Marc Marquez itu kalau nggak salah Mas Damper ya yang ada di silindernya gitu ya, di silinder di belakang itu seperti apa sih Bi dan fungsinya apa sih Bi kalau bisa dijelasin? Oke, itu tuh ada alat yang dipasang di bagian swing arm belakangnya motor Marc Marquez sebenarnya ya. Jadi kayak alatnya itu namanya tuh mass damper. Mass damper itu sebenarnya kalau dalam dunia motor, khususnya motor-motor yang dipakai buat high performance gitu ya, baik itu motor jalan raya, superbike, ataupun MotoGP dan juga arena balap lain, itu sebenarnya hal yang lumrah gitu, Drin. Tapi memang tergantung daripada kebutuhan setiap pembalap aja. Nah, chatter ini sendiri, chatter itu adalah kayak getaran ataupun apa namanya turbulensi internal yang terjadi pada motor itu karena suatu gaya mekanis gitu, baik dari apa namanya suspensi atau dari bentuk bodi ataupun dari mesin segala macam itu akan bisa menimbulkan potensi-potensi yang namanya chatter. Nah, fungsi daripada mass damper ini sendiri adalah untuk counterbalance gitu. Jadi untuk bisa mengcounter ataupun melawan getaran-getaran tersebut atau chatter tersebut supaya bisa diredam dengan baik atau dijadikan menjadi nol gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita lihat motor-motor balap, kayak misalnya 600 cc ke atas, itu ada yang namanya steering damper. Posisinya ada di stangnya gitu, bentuknya kayak tabung hidrolis. Fungsinya untuk bisa menahan supaya si stang itu tuh kalau ketika lagi high speed nggak yang goyang-goyang tiba-tiba gitu tuh, nggak tank slap gitu. Nah, fungsi yang ada di swing armnya Marc Marquez di bagian belakang, feeling gue juga punya fungsi yang sama, tapi secara mekanis gue nggak ngerti itu seperti apa karena yang ngerti tentu ini engineer gitu ya. Tapi dari fungsinya adalah untuk bisa meredam chatter-chatter yang terjadi. Nah, kalau chatter ini terjadi terus-menerus, apa yang akan terjadi sama motornya Marc Marquez tanpa adanya peredam tersebut ataupun mass damper tersebut? Nah, yang akan terjadi adalah terjadinya kekurangan grip yang terjadi pada bagian belakang daripada motor Marc Marquez sendiri, sehingga Marc Marquez ini akan kehabisan waktu secara akumulatif karena nggak punya grip yang bagus. Itu pertama. Kedua, akan adanya potensi dia mengalami insiden karena tidak punya grip yang bagus. Terus juga karena bannya itu tidak punya grip yang bagus dan bergesekan karena akan menciptakan keausan yang lebih cepat gitu. Jadi dia nggak akan mendapatkan performa terbaik pada motornya. Nah, ketika mass damper itu dipasang, maka itu akan meredam ataupun melawan getaran yang naik turun itu terlalu cepat. Nah, ini ditahan sama si alat tersebut supaya dia bisa ngegrip ataupun memberikan tekanan kepada chatter tersebut supaya itu nggak terjadi. Nah, itu yang bikin motornya Marc Marquez lebih seimbang. Nah, chatter ini terjadi mungkin lazim pada setiap motor, tapi tidak semua motor ataupun tidak semua rider itu akan punya gejala yang sama. Jadi chatternya ini sendiri tuh harus diukur, harus di reset dan harus benar-benar disesuaikan sama ridernya, sama motornya supaya benar-benar bisa sesuai dengan kondisi pada saat motor itu berjalan dengan cepat atau pada saat menikung. Jadi nggak sembarangan, nih gue mau pasang mass damper yang sama di motornya Pecco ataupun di motornya Di Gia, di motornya Marc Marquez, itu nggak akan bisa kecuali ada settingan-settingan khusus yang memang dilakukan sama para engineer Ducati untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, selain mass damper yang ada dipasang di swing arm tersebut, sebenarnya motor Ducati juga punya mass damper yang dipasang di bagian ekornya banget, Drin. Jadi kan kalau kita lihat buritannya si Desmo Sedici GP ini tuh ada kayak box gitu di belakangnya kan, di dalam tempat yang ada dipasang stegotel itu. Nah, di situ juga ada alat yang punya fungsi serupa tapi bentuk dan ukurannya juga pastinya berbeda untuk bisa melakukan hal yang demikian. Dan itu juga ada di motor-motor lain kayak misalnya di Aprilia RSGP itu ada, terus juga di RC16 juga kalau nggak salah ada, dan juga di
Honda RC213V juga kalau nggak salah itu juga ada. Nah, alat ini memang digunakan untuk bisa memaksimalkan performa dari setiap motor, mengurangi chatter yang terjadi supaya para motor ini bisa punya grip yang bagus, dan kalau misalnya gripnya bagus, penyaluran tenaga dari mesin ke rantai, ke roda, suspensi, dan dari roda ke ban dan ban ke aspalnya akan berjalan secara baik dan juga berjalan secara maksimal. Lebih kurang kayak gitu sih Drin, secara teori singkatnya mengenai apa itu mass damper, apa itu alat yang dipasang di tempatnya Marc Marquez, dan fungsinya buat apa gitu. Dan kalau dilihat sih Bi, mass dampernya yang ada di motornya Marc Marquez itu berada di swing arm kanan gitu ya dari motornya Marc Marquez. Dan ini kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang gitu ya, Marc Marquez ini kalau di sirkuit Qatar dia kelemahannya kan di right corner gitu. Kemudian ketika dia di right corner ini si mass damper ini berada di sebelah kanan. Jadi memang ini buat make sense banget, kayak menyeimbangkan motornya Marc Marquez gitu, sehingga dia nggak ada chatter lagi, kemudian nggak ada getaran yang membuat si Marc Marquez ini bisa kehilangan keseimbangan gitu ya. Oke, tadi kita udah ngebahas soal mass damper Marc Marquez gitu. Tapi kemudian ada yang viral gitu ya di media sosial, di netizen. Ini ada sebuah foto yang viral banget. Pasti Albi juga tahu. Ada fotonya Valentino Rossi gitu ketika dia ngeliatin Marc Marquez berada di pit lane gitu ya. Ketika Marc Marquez jalan ke pit lane atau melintasi pit lane, ini Marc Marquez ataupun si Valentino Rossi ngeliatin Marc Marquez gitu. Nah, ini gue pengen tahu dulu Albi, pendapatnya Albi soal foto viral dari Marc Marquez dan juga Valentino Rossi ini seperti apa, Bi? Oke, ini jadi salah satu tangkapan layar yang cukup menjadi perhatian banyak orang ya pada saat GP Qatar berlangsung, ketika Marc Marquez ini kalau nggak salah keluar dari pit mau practice atau free practice gitu ya, terus ada Lord Rossi di sana, the legend has come. Ternyata setelah sekian lama akhirnya dia masuk lagi ke sirkuit, dan ini pertama kalinya di 2025, dan banyak banget yang punya spekulasi baik itu positif ataupun negatif tentang momen tersebut gitu. Kalau misalnya gue sendiri ngelihat ya apa ya? Ya udah, namanya juga ada orang pembalap keluar dari pit persis depannya dia, masa nggak kelihatan gitu kan? Dan apalagi statusnya yang satu pembalap, yang satu pemilik tim balap, walaupun beda tapi kan dengan satu motor yang sama, mungkin ada hal lain yang diperhatiin, baik itu dari cara dia duduknya kah, atau dari bentuk motornya kah, atau dari hal lain itu bisa banget terjadi. Tapi tentu akan ada juga yang punya spekulasi tanda kutip rivalitas ya, walaupun salah satunya udah jadi legenda, udah nggak lagi balapan tapi masih punya fans yang besar, pengaruhnya juga masih gede banget, dan bahkan gue sering banget baca di sosial media, gue berhenti nonton MotoGP setelah era Valentino Rossi selesai kayak gitu. Terus juga ada yang nonton eranya Rossi udah selesai, sekarang eranya Marc Marquez udah kayak nggak usah lagi dibanding-bandingin, atau ya udah Rossi lebih baik, Marquez lebih baik. Pokoknya banyak banget yang masih mengaitkan rivalitas daripada dua pembalap yang sebenarnya itu dulu mereka jadi sahabat ya, sampai punya toko bersama gitu, VR46mm 93 gitu. Nah, mungkin aja kalau misalnya kita bahas soal rivalitas ya Drin, biar seru dikit gitu. Nah, Rossi yang memandangi Marc Marquez gitu ya, mungkin juga Rossi kan sampai sekarang masih punya ambisi. Apa sih ambisinya daripada seorang Valentino Rossi yang udah pensiun gitu? Valentino Rossi udah punya gelar juara 9 kali, punya banyak banget rekor-rekor ataupun catatan yang pernah dia torehkan pada saat dia berkarir di MotoGP sejak tahun akhir 90-an sampai kemarin pensiun di tahun 2021. Tentu sebagai pembalap yang masih ada, walaupun secara hati dia pengen banget banyak generasi penerus yang jauh lebih sukses dari dia, tapi dia nggak pengen tentunya ada figur yang bisa menyaingi ataupun melebihi dia di era pada saat dia masih ada gitu. Mungkin sebagian orang akan merasakan, wah nggak boleh nih ada yang mecahin rekor gue nih, nggak boleh nih ada yang mengalahin prestasi gue nih. Pasti ada orang yang seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya gue menganalisa ya seorang Valentino Rossi kenapa masih melakukan itu, mungkin aja ada hal-hal seperti itu. Jadi gak mau membiarkan orang-orang ataupun generasi muda ataupun mantan rivalnya dia pada saat di MotoGP itu bisa meraih prestasi yang udah pernah dia torehkan gitu. Jadi kayak dia harus mikir gimana caranya nih orang yang barusan lewat depan gue nggak nyusul prestasi gue, karena satu-satunya pembalap yang punya prestasi hampir mendekati gue saat ini adalah Marc Marquez. Dia 8 kali juara dunia,
satu kali lagi dia juara dunia mungkin sudah sangat mendekati rekornya Valentino Rossi, walaupun ada beberapa catatan-catatan minor yang belum kesusul, tapi cepat atau lambat kalau misalnya Marc Marquez terus konsisten, terus berada di depan dan terus ada di posisi seperti sekarang P1 dan tidak membuat kesalahan, bukan hal yang tidak mungkin dia tahun ini bisa menjabat gelar juara dunianya ke-9, dan itu artinya bisa menyetarakan diri dengan seorang Valentino Rossi gitu. Jadi masih ada rivalitas yang terjadi, walaupun yang salah satunya nggak ada di lintasan lagi, tapi dia masih memiliki tim yang memang aktif di balapan tersebut. Dia punya anak-anak didik yang memang juga dia percayakan untuk bisa punya prestasi yang bagus, dan mungkin saja berharapnya sih anak-anak buahnya Rossi pasti bisa menahan laju daripada seorang Marc Marquez yang memang sedikit lagi bisa menyamai rekornya dari seorang Valentino Rossi gitu. Jadi bagi Marc Marquez apa yang harus dilakukan ya tentu tunjukkan kepada semuanya dia masih bisa berprestasi, dan kalau misalnya memang Valentino Rossi nggak pengen kesusul prestasinya, tentu harus bisa memicu semangat daripada anak-anak didiknya yang jebolan VR46 atau yang ada di tim Pertamina Enduro VR46 sendiri. Tapi tentunya yang gue harapkan bisa dilakukan secara sportif, tidak ada friksi-friksi yang terjadi dan semuanya terjadi dengan alamiah. Kira-kira gitu sih Vin, kalau gue ya benar-benar sudut pandang yang mencoba positif, dan semoga seharusnya seperti itu berjalan. Iya, emang kalau rivalitas nih, tadi Albi udah bilang soal rivalitas antara Marc Marquez dan juga Valentino Rossi. Ya kita tahu gitu, memang dari dulu rivalitas ini benar-benar panas gitu. Panas banget, Drin, panas banget bener. Sampai ada yang gosipnya mau ditarik kan ke Pertamina Enduro VR46 kan. Ini bahkan ada Pedro Acosta gitu ya. Bener. Ya, kalau waktu kemarin si Valentino Rossi gitu ya, dia sempet bilang juga nih soal Pedro Acosta. Pedro Acosta kalau menurut Valentino Rossi, dia seorang pembalap yang memang fantastis gitu ya, punya talenta dan juga punya hebat. Dan kemarin memang si Valentino Rossi sempat ditanyain nih, apakah Pedro Acosta bakal ditarik gitu ya ke VR46 Pertamina Enduro gitu. Tapi kalau misalkan jawabannya Valentino Rossi masih punya gitu ya, dari ada Morbidelli, kemudian ada Fabio Di Gia, yang memang masih berada di VR46 Pertamina Enduro. Jadi kalau menurut Valentino Rossi ini masih happy gitu sama Morbidelli dan juga Fabio Di Gia. Dan ketika ditanya apakah nanti kedepannya bakal ngerekrut Pedro Acosta gitu, ini kayaknya si Valentino Rossi belum ragu-ragu untuk menjawab dan juga belum mau untuk cepet-cepet untuk merekrut si Pedro Acosta ini gitu Bi. Nah tadi kita udah ngomongin soal Valentino Rossi, Marc Marquez gitu ya. Nah kita sekarang beralih ngomongin analisis performanya Pecco Bagnaia gitu ya. Nah kalau untuk Pecco Bagnaia sendiri kemarin kita lihat nih performanya dari posisi 11 gitu sampai akhirnya dia bisa ke posisi ketiga ya kan. Tapi memang dianulir gitu ya jadi posisi kedua karena ada Maverick Viñales yang kena sanksi gitu. Nah, kalau untuk performanya Pecco Bagnaia seperti apa? Menurut Abi dari waktu kemarin sih memang si Pecco Bagnaia sempat menyalahkan tangki lagi ya gitu ya, tangki BBM gitu, bahan bakar yang akhirnya itu menyebabkan menurutnya Pecco Bagnaia ya merusak sprint race dia gitu. Kenapa? Karena dengan adanya tangki yang memang nggak full gitu ya terisi, ini menyebabkan keseimbangan atau balancing dari Pecco Bagnaia ini cukup terganggu gitu. Nah kalau Albi dari performanya Pecco Bagnaia seperti apa? Oke, soal Pecco Bagnaia, gue pengen disclaimer dulu nih, walaupun memang secara dukungan, gue memang cukup menjagokan Pecco Bagnaia juga, walaupun juga gue mendukung Marc Marquez gitu, karena gue suka sama dua pembalap ini, mereka adem ayem dan mereka punya talenta bagus gitu, tapi kadang tuh gue memang suka sebel gitu sama Pecco ketika dia mengalami sebuah insiden, dia tuh terlalu sering menjelaskan apa penyebabnya gitu, kayak karena bannya, karena masalah elektroniknya, karena masalah engine-nya, karena masalah sasisnya gitu. Dan terakhir kemarin nyalain karena masalah tangki yang terjadi pada saat sprint race gitu. Ini kan sprint race sudah berjalan cukup lama gitu, dan udah masuk tahun ke 3 apa keempat gue lupa ya, 3 atau tahun ketiga. Seharusnya kan kalau misalnya itu jadi problemnya seorang Pecco Bagnaia, ya
udah bisa diselesaikan dari beberapa tahun kemarin gitu. Dan ini emang apa namanya harus ada suatu langkah dari Pecco Bagnaia untuk bisa beradaptasi dan juga menemukan solusi supaya bisa punya gaya balap yang berbeda antara pada saat dilakukannya sprint race maupun pada saat race. Memang sih gue ngerti dengan kondisi sprint race yang dibatasi tankinya itu hanya setengah daripada balapan main race, itu tentu akan mempengaruhi apa namanya keseimbangan daripada motor, karena kan tangki itu kan luas, terus kalau misalnya diisi setengah pada saat melakukan manuver segala macam, massa daripada air atau cairan daripada BBM yang ada di dalam tangki kan akan mempengaruhi gerak motor gitu, karena kan dia belok kanan belok kiri terus kadang juga nggak stabil kayak gitu. Itu akan mempengaruhi daripada balancing daripada si motor dan juga gaya balap Pecco Bagnaia. Ditambah juga dengan jumlah ataupun volume BBM yang ada setengah tersebut, itu juga akan mengurangi yang namanya beban ataupun bobot si motor terhadap ban ke aspal atau grip dan juga traksi, sehingga harus ada manuver-manuver ataupun cara-cara tertentu yang harus dilakukan oleh pembalap untuk bisa mengatasi hal tersebut gitu. Tapi oke lah, nggak masalah Pecco mengeluhkan hal tersebut, tetapi menurut gue sudah berjalan 3 tahun dan Pecco adalah seorang juara dunia. Menurut gue udah nggak perlu lagi dia ngejelasin permasalahan apa yang terjadi. Dia tinggal dibilang, oke nih gue masih belum terbiasa dengan ini. Kalau misalnya engineer ataupun teknisi punya bantuan solusi yang bisa dikasih ke gue, silahkan. Tapi sejujurnya gue sampai sekarang belum bisa menemukan solusi. Jadi gue minta maaf, belum bisa berjalan maksimal di setiap sprint race. Karena sprint race sendiri juga yang bikin Pecco Bagnaia itu kalah juara dunia dari Jorge Martin tahun 2024 kemarin itu adalah karena sprint race-nya nggak spektakuler Jorge Martin ya kalau nggak salah. Nah jadi menurut gue Pecco kayaknya udah harus lebih kalem aja untuk menanggapi masalah-masalah yang dihadapi. Cukup kayak ya udah bilang secara gentle ataupun manly dia belum bisa berbuat apa kayak gitu, atau dia akan mencoba apa gitu. Kayak lihat Marc Marquez kan ketika dia mengalami crash atau dia mengalami suatu masalah, dia ya udah dia minta maaf sama krunya setelah mengalami atau melakukan kesalahan. Dan nggak perlu panjang lebar nyeritain apa-apa, tapi juga penonton tahu oh masalahnya karena ban, oh masalah karena ini gitu. Jadi gue pengen Pecco bisa lebih wise lagi dan bisa lebih mengontrol lagi keluhan-keluhan yang mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak harus disampaikan. Tapi secara performa memang Pecco sudah bisa membuktikan ucapannya dia, Drin. Jadi kayak dalam beberapa lap setidaknya dia bisa menyusul banyak pembalap dan akhirnya finish di P2 walaupun giveaway ya, karena Maverick Vinales akhirnya benar-benar resmi melakukan pelanggaran daripada tekanan ban yang tidak sesuai sampai dia masuk ke garis finish. Dan secara performa juga Pecco Bagnaia sebenarnya kan udah mulai menemukan kepercayaan diri lagi setelah balapan di Austin kemarin. Jadi ya gue melihat Pecco masih positif sih, walaupun hanya tinggal lebih kuat lagi kalau misalnya dia mau mengalahkan seorang Marc Marquez. Kira-kira begitu, Drin. Nah, kalau di balapan kemarin, sebenarnya di balapan Qatar kemarin, memang si Pecco Bagnaia ini bilang kalau dia juga sebenarnya manage ban gitu ya. Tapi karena dia saling overtake gitu dari sama Morbidelli, sampai akhirnya ternyata manage ban ini juga membuat rear tire-nya si Pecco Bagnaia tuh lumayan nge-push gitu ya. Dan itu akhirnya membuat dari Pecco Bagnaia kehilangan waktu gitu untuk bisa nge-push, terus udah gitu mau mempertahankan atau kayak mengejar Marc Marquez gitu. Tapi akhirnya karena ini diganggu juga sama Morbidelli gitu, dan akhirnya dia nggak bisa nge-push untuk mencapai si Marc Marquez, dan akhirnya aus juga kan bannya si Pecco Bagnaia, sampai akhirnya Pecco berpikir juga gitu, oke, akhirnya dia memilih bertahan gitu daripada dia crash gitu, dan kemudian akhirnya dia bisa mencapai posisi ketiga kan sebenarnya. Dan kalau misalkan ada beberapa waktu kemarin juga ditanyain sama reporter MotoGP gitu ya, apa hikmah atau pelajaran yang diambil oleh Pecco Bagnaia setelah MotoGP Qatar. Nah, dari Pecco Bagnaia ini sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama itu adalah soal dia tidak boleh lagi melakukan kesalahan gitu ya di sesi kualifikasi, karena waktu di sesi kualifikasi kita tahu dia melakukan kesalahan, dia crash sampai akhirnya dia punya di posisi ke start 11 gitu, dan itu menyebabkan di sprint race kemudian juga di main race-nya itu kacau gitu ya. Tapi kemudian
yang hal kedua lagi ini sebenarnya adalah apa yang harus dilakukan saat sprint race. Tadi Albi juga sempat mention gitu untuk berpikir lagi apa yang mesti harus hati-hati ketika di sprint race. Jadi menurut Peko Bagnaia tadi satu jangan tidak melakukan kesalahan di sesi kualifikasi. Kemudian juga yang kedua adalah harus mengerti apa yang harus dilakuin sama Peko Bagnaia di sprint race gitu. Yeah. Nah, itu tadi kalau untuk Peko Bagnaia ya. Ada lagi nggak tambahan untuk Peko Bagnaia? Cuma doa aja sih supaya dia terus-terusan konsisten dan terus naik posisinya, dan ya bolehlah sesekali menampilkan battle yang apik antara Marc Marquez dan juga Peko Bagnaia. Gue pengen lihat pertarungan mereka berdua selayaknya melihat pada saat dulu Valentino Rossi dan juga Jorge Martin pada saat mereka masih bareng-bareng di garasi Yamaha. Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo. Salah nyebut gue. Thank you, Drin. Iya. Iya, gue juga masih nunggu sih gimana battle antara Marc Marquez dan juga Peko Bagnaia gitu ya. Kayak waktu lebih tadi bilang antara Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo waktu dulu gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat bagaimana performanya si Marc Marquez gitu ya. Di Qatar aja gitu, dia oke banget gitu. Ketika di Qatar aja yang dia bilang sirkuitnya nggak menjadi favoritnya dia, tapi dia bisa juara pertama gitu. Ini bukan nggak mungkin, ini juga bisa mengancam Peko Bagnaia kayak gitu ya. Nanti kita lihat aja deh gimana hubungan dari Peko Bagnaia dan juga Marc Marquez gitu ke depannya. Tapi ini kita beralih dulu ke Maverick Viñales ya. Dari performanya Maverick Viñales gue salut banget ya, karena dia menunjukkan performa yang baik banget di MotoGP Qatar 2025 ini. Tapi sayangnya gitu 2 jam setelah si Maverick Viñales udah diumumin jadi juara kedua, kemudian juga udah ada podiumnya, kemudian juga dia udah diwawancara sebagai juara kedua gitu. Ini sayang banget sih, Race Direction kemudian 2 jam setelahnya mengumumkan gitu kalau Maverick Viñales kena sanksi, yaitu sanksinya adalah low tire pressure gitu ya. Sampai akhirnya si Maverick Viñales ini harus kena penalti 16 detik dan harus ikhlas gitu dari posisi kedua menjadi posisi ke-14. Nah, dari Albi sendiri melihat kontroversi gitu ya dari Maverick Viñales ini seperti apa, karena di netizen sekarang tuh pada berpikir gitu, karena keputusan dari Race Direction ini apakah menjadi sebuah konspirasi gitu dari Dorna Sport buat naikin anak didiknya Valentino Rossi gitu, atau jadi Ducati Cup gitu. Sebenarnya gimana sih regulasi dari tire pressure ini para pembalapnya, dan juga menurut Albi dari tadi ya yang dari Maverick Viñales ini seperti apa? Oke, ini pada saat Maverick Viñales kemarin podium kedua dan juga menampilkan aksi yang sebenarnya menurut gue luar biasa banget, keren ya. Dia start di posisi ke-6, terus juga melakukan banyak battle sama beberapa rider, sama Peko lah, sama Morbidelli, sama Alex Marquez juga, sama Marc Marquez juga terutama. Dan gue tuh seneng gitu ketika seorang Maverick Viñales yang dari balapan pertama itu belum menunjukkan hasil apapun selain omongannya dia yang gue bisa nih di KTM nih, motor yang enak nih, ini motor yang bener-bener jelas nih progresnya nih gitu. Gue beli saham di KTM buat menyelamatkan KTM. Gue punya target buat bisa memenangkan balapan dengan 4 pabrikan berbeda gitu. Tapi belum muncul apa-apa tuh gitu. Baru di Qatar kemarin akhirnya dia membuktikan apa yang sudah dia bicarakan gitu. Kalau misalnya gue perhatiin, memang Maverick Viñales ini melakukan melewati banyak hal berat ya pada saat dia pindah dari Aprilia ke KTM. Dia adaptasi lagi, dia juga belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Baru pindah ke KTM, KTM-nya punya krisis, jadi kayak apes bertubi-tubi gitu. Tapi dengan adanya peristiwa kemarin di GP Qatar, gue jadi bisa menilai bahwa ternyata Maverick Viñales itu masih
jadi salah satu rider yang kuat. Ya kita tahu bersama dia pernah memperkuat Suzuki, pernah memperkuat Yamaha, dia juga pernah memperkuat Aprilia, dan nggak cuma sekali dia juara tapi juga beberapa kali dia masuk podium, dan akhirnya sekarang dia pindah ke KTM untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya dia lagi gitu. Kalau misalnya gue lihat soal peristiwa yang kemarin dihadapi sama Maverick Viñales ini sih apa ya, alamiah sih ya Drin, nggak ada konspirasi apapun supaya bisa membiarkan Ducati yang di podium semua atau anak didik Valentino Rossi di podium semua. Menurut gue bagi Dorna yang sekarang dipegang sama Liberty udah nggak butuh lagi tuh hal-hal yang buat apa ya, buat menarik perhatian para penonton ataupun orang-orang gitulah, karena sekarang juga penonton MotoGP itu semakin tumbuh dan juga semakin ngerti dengan kondisi yang ada. Mereka juga nggak butuh drama-drama yang aneh. Mereka cuma pengen dihadirkan balapan-balapan yang seru dan juga drama-drama yang bisa dibilang lebih rasional dibandingkan ada settingan-settingan tertentu lah kayak gitu. Kalau menurut gue seperti itu. Nah, terkait dengan aturan daripada tekanan ban sendiri ataupun tire pressure ini, dari catatan gue memang sudah beberapa kali terjadi dan dialami sama banyak rider gitu ya. Ada yang dulu di 2023 atau 2024 gitu yang Brad Binder tiba-tiba harus demosi posisi setelah dia harusnya podium ketiga jadi posisi keberapa gitu. Dan kemarin juga di GP Thailand atau di GP Argentina gitu yang Marc Marquez akhirnya ngebiarin Alex Marquez lewat dulu dia untuk bisa menjaga tekanan bannya dia karena berada dalam kondisi yang tidak sesuai sehingga dia harus berada di belakang motor lain supaya bisa menaikkan lagi tekanan bannya dan berada di posisi ideal, karena rider itu harus bisa menjaga tekanan ban sesuai dengan aturan, yaitu ban depan 1,8 bar dan ban belakang itu 1,68 bar sebanyak 60% dari total balapan. Kalau misalnya di Qatar kemarin dimulai dari 22 lap, maka para pembalap harus bisa menjaga tekanan ban dengan angka tersebut yang tadi gue sebutkan itu dalam sekitar 12 ataupun 13 lap lamanya, baru abis itu terserah mau seperti apa. Nah, kenapa aturan ini dibuat? Karena pada tahun 2014 itu kalau nggak salah ada kejadian pembalap Avintia Racing, motornya sih Ducati tapi gue lupa siapa pembalapnya, dia tim satelit Ducati, dia mengalami kecelakaan parah karena bannya pecah. Nah, penyebab ban pecah itu terjadi karena tekanan ban yang kurang tapi dipaksa untuk nge-push terus menerus sampai di atas 260 km per jam. Nah, bayangin aja kita kalau misalnya di jalan tol ngelihat mobil yang lagi jalan kencang 100 km per jam ke atas, tekanan bannya kurang, terus tiba-tiba bannya pecah, apa yang terjadi? Dia langsung oleng kanan kiri, bisa jungkir balik. Nah, itu pun akan terjadi hal yang sama pada sepeda motor. Apalagi motor balap itu kan benar-benar dipacu terus, dia di aspal, ada tikungan kanan kiri nggak pakai berhenti, ngeremnya juga kuat banget. Tentu ini akan sangat berbahaya bagi rider. Walaupun ada beberapa rider yang nggak setuju dengan aturan yang dibikin, terutama Brad Binder yang paling sering kena aturan sanksi daripada aturan tekanan ban ini sendiri, karena dianggap terlalu mengada-ngada dan nggak fair, karena setiap motor pastinya berbeda, setiap rider pastinya berbeda, dan tekanan yang diberikan itu sekitar 1,68 bar dan 1,8 bar itu nggak fair untuk diterapkan sama rata gitu. Tapi kalau gue cukup positif melihatnya Drin, karena aturan ini dibuat supaya para rider ini juga bisa melakukan pengelolaan ban yang baik. Jadi nggak cuma dia ngejaga grip aja tapi juga jaga tekanan ban, karena ini balapan yang benar-benar ekstrim. Kesalahan apapun baik itu dari rider ataupun teknis dari motor itu bisa mempengaruhi semuanya, bahkan taruhannya nyawa. Jadi apa yang terjadi sama Maverick Viñales kemarin, dia demosi dapat penalti 16 detik yang harusnya posisi kedua finish dan akhirnya terlempar ke posisi 14, ini masih masuk akal dan juga rasional. Nah, tapi kenapa itu bisa terjadi sama Maverick Viñales? Maverick Viñales bilang dia nggak ngelihat peringatan itu di dashboard karena dia terus-menerus nge-push rider motornya dia dan pengen tahu pembalap-pembalap yang di depannya itu bisa kesusul apa enggak gitu. Nah, inilah yang membedakan mungkin antara pembalap-pembalap lain seperti Maverick Viñales dan juga seorang Marc Marquez. Marc Marquez lagi balapan itu bisa ngelihat siapa aja, bisa melakukan apa aja, karena fokusnya dia tinggi gitu. Jadi ketika balapan, ngeliat tire pressure gue masih aman, indikatornya apa segala macam, terus ada message atau enggak di layar dashboard atau speedometernya dia bisa ngeliat sekelilingnya dia. Bahkan dia kan pada saat mau melakukan menjaga
tekanan ban pada saat di Thailand apa di Argentina gitu yang akhirnya si Alex Marquez ngelewatin, dia kan nengok belakang dulu kan, sempet kayak gitu. Itulah yang membedakan antara Marc Marquez dengan pembalap-pembalap lain. Marc Marquez itu bisa memonitor semua hal yang ada di sekelilingnya, tapi pembalap lain nggak sempat memonitor apa yang terjadi pada dirinya, motornya dan juga sekelilingnya. Yang penting dia fokus ke depan untuk bisa mengejar seorang Marc Marquez kayak gitu. Tapi balik lagi ke Maverick Viñales, kalau Maverick Viñales kemarin di wawancara dia tetap senang Drin katanya dengan hasil yang sudah dia torehkan di GP Qatar, walaupun dia harus demosi ke posisi 14 karena terjadi pelanggaran dan sudah dinyatakan resmi oleh Stewart akan hal ini. Tapi ini bisa menunjukkan bahwa performa RC16 daripada KTM ini benar-benar punya potensi, dan tentunya ini pasti bakalan meningkatkan rasa percaya diri daripada Maverick Viñales sendiri dan tentu kepada semua rider KTM, baik itu Enea Bastianini, Brad Binder yang biasanya di depan tapi sekarang di luar 10 besar terus juga Pedro Acosta yang memang jadi rider paling muda yang ada di KTM sendiri. Kira-kira begitu, Drin. Kalau kita lihat juga sebenarnya dari MotoGP Qatar gitu ya, lebih kepada Marc Marquez sih. Jadi kayaknya baru kali ini ada pembalap yang seperti Marc Marquez. Jadi kalau misalkan Marc Marquez-nya itu kita lihat gitu ya, bagaimana dia di MotoGP Thailand, kemudian juga di MotoGP Qatar, ini kecerdasan Marc Marquez gitu ketika terutama untuk manajemen tire-nya ya. Ketika di MotoGP Thailand kan kita tahu bagaimana waktu kemarin si Marc Marquez, kemudian dia menunggu dulu Alex Marquez sampai akhirnya dia pun sampai di lap-lap terakhir baru nge-push gitu ya untuk bisa nyalip untuk menjadi yang terdepan gitu, menjadi yang paling juara gitu. Nah, ini sebenarnya juga membuat si Marc Marquez ini punya kemampuan tersendiri gitu. Apalagi ketika saat itu saat balapan pun si Marc Marquez itu bisa berpikir gitu ketika dia mau bisa overtake ataupun attack itu 3 laps lagi gitu. Itu menjadi sebuah yang kecerdasan tersendiri bagi Marc Marquez sih. Iya, itu bisa dibilang sense-nya dari seorang Marc Marquez itu udah matang banget. Dia kan jadi salah satu rider yang paling senior di MotoGP saat ini, dan juga dia punya banyak gelar juara dunia di kelas ini pada saat ini. Ya sudah sepatutnya orang seperti Marc Marquez ya punya kelebihan itu sih gitu. Dia benar-benar aware sama sekitarnya karena dia masih punya ambisi kan, Rin, buat meraih juara dunia gitu. Jadi ya Marc Marquez melakukan apapun, dan tentu di luar lintasan dia melakukan pekerjaan yang sangat keras untuk bisa menjadikan dirinya benar-benar super sensitif sama sekelilingnya dia, baik di dalam lintasan maupun di luar lintasan. Oke, tadi kita udah ngomongin Maverick Viñales dan juga Pecco Bagnaia sama Marc Marquez. Tapi gue lebih pengen tahu lagi nih, Bi, analisis performanya dari Alex Marquez, kemudian juga ada Quartararo, Morbidelli. Memang ada beberapa pembalap yang lumayan performanya tuh melonjak gitu ya di MotoGP Qatar ini gitu. Nah, kemudian kalau Alex Marquez sendiri gitu, padahal setelah dia nabrak Fabio Di Gia, kita tahu wing lap depannya itu crash gitu ya, hilang, rusak gitu. Sampai akhirnya kalau misalkan si Alex Marquez bilang selama balapan itu dia merasanya seperti merasa seperti terbang gitu, dan dia baru menyadari hal itu ketika dia udah ada di garis finish gitu. Dan kalau misalkan kita lihat performanya si Alex Marquez ini menurut Albi seperti apa? Oke, di GP Qatar ini gue ngebagi beberapa jawara ya. Marc Marquez itu pemenang, terus si Maverick Viñales ini mungkin bisa dibilang people champions karena dia menghibur banyak orang dengan kekuatannya dia, walaupun dia didemosi posisi karena penalti tekanan ban. Terus juga Pecco Bagnaia yang menjadi rider dengan progres terbanyak dari P11 finish di P2. Nah, kalau si Alex Marquez ini the chaos of the match kalau menurut gue, the chaos of the race gitu, karena dia banyak banget insiden yang terjadi, mulai senggolan sama abangnya, terus juga masalah sama Fabio Di Gia, terus juga ngambil long lap penalti di belakang, terus dia nge-push lagi sampai depan. Enggak kayak Alex Marquez di 3 balapan awal kemarin, bener-bener chaos banget gue ngeliat dia. Dan gue juga ngeliat jadinya dia nggak fokus gitu, motornya mengalami masalah, terus juga dia ngerasa kayak melayang. Ya wajar lah, winglet bagian depan sebelah hilang itu akan menciptakan ketidakstabilan dan juga
turbulensi yang begitu parah sebenarnya. Tapi karena dia nggak sadar, mungkin jadinya nggak terganggu sama hal tersebut gitu. Andai kan dia sadar, wah winglet gue nih gitu, itu pasti dia bakal kayak aduh pasti bakal kayak gitu. Jadi kalau menurut gue ya, insiden-insiden yang terjadi yang dilakukan sama Alex Marquez itu sebenarnya nggak sengaja sebenarnya ya. Yang namanya juga insiden, nggak ada sih yang mau sengaja mengorbankan diri gitu untuk melakukan kesalahan ataupun buat mendapatkan musibah dan menyelakai orang lain, tuh nggak ada gitu kan. Jadi ya ini karena dari awal dia udah mulai kehilangan konsentrasi aja karena insiden sama abangnya, terus juga dia sempat kececer, dia juga mungkin sempat bias dengan situasi yang ada setelah insiden-insiden kecil yang terakhir, terus juga kesusul banyak pembalap lain, dia juga kayak mungkin jadi punya tekanan, wah gue harus di depan lagi nih, gue kehilangan posisi gue nih, jadi ya sedikit buyar dan ada rasa panik mungkin yang dihadapi sama seorang Alex Marquez sendiri. Tapi hukuman yang diberikan oleh steward kepada Alex Marquez dengan diberikannya long lap penalty menurut gue sudah pas gitu. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan lagi seperti yang dibilang sama Fabio Di Gia, harusnya lebih dari long lap penalty gitu atau seperti apa. Menurut gue nggak, karena insidennya benar-benar nggak sengaja dan ya namanya juga race insiden gitu. Bagus Stewart udah ngasih hukuman ke Alex Marquez dengan dilakukan long lap penalty, itu pun udah bikin dia terbuang ke belakang dan dia juga harus ngepost lagi untuk bisa berada di posisi ke-6. Itu luar biasa sih menurut gue, udah kebuang di belakang dibandingkan Fabio Di Gia yang udah senggolan terus ketinggalannya di belakang gitu dan susah lagi buat ngejar, dan dia akhirnya terlibat insiden juga sama Jorge Martin kan gitu. Jadi menurut gue ya udah, lagi apa saja sih Alex Marquez, dan gue percaya bahwa dia masih punya kesempatan lagi di race selanjutnya, walaupun kalau dibandingin sama Pecco Bagnaia ya saat ini kondisinya Pecco Bagnaia udah sedikit lebih unggul daripada Alex Marquez dibandingkan dua seri pertama di mana Alex Marquez terus-terusan konsisten berada di depannya Pecco Bagnaia. Gua ngeliat sih seperti itu, Drin. Oke, Quartararo juga bagus ya performanya ya. Pada saat practice juga dia sempat di bagian di depan, terus juga makanya dia qualifying juga posisi ketiga, terus starting grid kan start dari posisi ketiga, itu cukup konsisten di beberapa lap awal. Tapi Fabio Quartararo juga cerita bahwa secara power khususnya pada saat keluar dari tikungan dan masuk ke lurusan di motor Yamaha M1 itu masih kalah jauh daripada Ducati Desmos Edici yang punya torque ataupun torsi yang lebih kuat untuk di-push gitu. Nah, itulah yang jadi PR bagi Yamaha khususnya. Kenapa kemarin Fabio Quartararo bisa cemerlang juga karena Lusail itu jadi sirkuit andalannya Yamaha juga, Drin. Jadi dia bisa memanfaatkan situasi yang ada, terus juga dia bisa menggunakan performa ban yang ada, walaupun pada saat kemarin di last sector Fabio Quartararo itu kesusul karena dia sedikit melebar dan dia bilang grip ban depannya nggak optimal gitu, 3 kali terangkat sampai akhirnya dia kehilangan grip dan ya udah kesusul sama Zarco, kesusul sama Morbidelli dan lain sebagainya, sehingga dia harus puas finish di posisi ke-7 kayak gitu. Jadi sebenarnya titik terang bahwa ada peningkatan yang dirasakan sama pembalap-pembalap dari motor Jepang mulai dari Honda ataupun Yamaha termasuk Fabio Quartararo ini, hanya tinggal berarti engineer masing-masing ataupun direktur teknis masing-masing yang bisa melakukan evaluasi terhadap apa yang udah mereka lihat ataupun mereka lakukan di balapan khususnya di GP Qatar kemarin. Karena gue ngeliat akhirnya nih Fabio Quartararo ada di depan lagi dan gue sempat berharap ayo dong P3 dong gitu. Karena udah lama banget kita ngeliat Fabio Quartararo ada di podium gitu kan. Dan ini juga terjadi sama Johan Zarco kan. Johan Zarco kemarin akhirnya dapet promosi ke P4 walaupun finishnya P5, dan dia menjadi salah satu pembalap Honda yang paling tokcer dibandingkan tim pabrikannya. Bahkan ada isu bahwa Johan Zarco ini akan mendapatkan promosi untuk masuk ke tim pabrikannya Honda. Tapi pertanyaannya apakah mungkin? Dan kalaupun mungkin, siapa yang akan digantikan gitu, karena di LCR sendiri statusnya Johan Zarco itu sudah hampir setara atau bahkan bisa dibilang setara sama pabrikan gitu, hanya labelnya aja lah, dimana pabrikan kan tentu punya gengsi lebih tinggi dibandingkan tim satelit gitu. Nah kalau misalnya Johan Zarco itu nanti benar-benar mendapatkan promosi,
siapa yang bakal diganti nih? Apakah Luka Marini ataupun Juan Mir? Pertanyaannya bisa siapa aja gitu. Tapi yang paling santer terdengar kuat untuk bisa digantikan adalah Luka Marini. Cuman banyak orang yang menilai bahwa Luka Marini jangan sampai ditukar karena sejauh ini khususnya di tahun 2025 Luka Marini yang paling konsisten untuk berada di 10 besar. Kayak di kemarin di Austin juga kan kalau nggak salah masuk 10 besar. Terus juga jarang dapat masalah apapun, dan dia dari tahun pertama berada di Honda dia yang paling banyak memberikan banyak input karena dia pindahan dari Ducati. Ducati itu adalah motor yang superior, walaupun di tim satelit waktu itu masih Muni VR46, dia ngasih banyak masukan tentang aerodinamika dulu di Ducati, seperti apa settingannya, itu banyak input dari seorang Luca Marini gitu. Nah, tapi kenapa Luca Marini yang dipotensikan akan digantikan oleh Johan Zarco? Karena katanya Luca Marini itu adalah seorang Itali, sedangkan Honda pabrikan itu kebanyakan orang Spanyol, sehingga Juan Mir yang harus dipertahankan. Gosipnya kayak gitu. Nah, tapi orang-orang lebih bilang Juan Mir aja yang diganti. Dia sejauh ini jatuh mulu. Selain jatuh mulu juga kemarin sakit perut, terus juga belum menorehkan posisi di 10 besar gitu. Sejauh ini Honda yang masuk 10 besar ya gue lihat Zarco di 5 besar, si Luca Marini di 10 besar. Udah dua orang ini aja gitu. Jadi kalau menurut gue Honda harus benar-benar mempertimbangkan secara matang siapa yang pantas untuk mengisi kursi di tim pabrikan gitu. Kalaupun memang tidak mengisi kursi di tim pabrikan bagi seorang Johan Zarco, cobalah naikkan dia secara gaji atau secara benefit ataupun secara fasilitas. Toh Johan Zarco mau berada di manapun kayaknya dia tetap bisa menunjukkan performa terbaik, yang penting didukung gitu. Di Prima Pramac Ducati aja dia kan beberapa kali podium. Terus juga di LCR Honda dia juga memberikan banyak kontribusi. Dia paling banyak ngetes, ngebantuin Alex Espargaro dan juga Stefan Bradl kayak gitu. Jadi ya butuh ada keadilan lah bagi tiga pembalap yang ada di Honda ini, kecuali Somkiat Chantra ya. Chantra gue masih bilang dia masih anak magang gitu, dia belum bisa berada di 15 besar dan dia kayaknya masih butuh adaptasi banyak. Jadi ya udahlah gitu, tiga pembalap utama dari Honda ini aja yang harus diberikan perlakuan yang cukup adil. Tapi kalau misalnya gue harus milih siapa yang ada di tempat pabrikan, ya gue memilih siapa yang paling banyak memberikan kontribusi dan juga banyak memberikan prestasi. Ya jawabannya Johan Zarco dan Luca Marini gitu, Drin. Oke, Bi. Tadi kita udah ngebahas soal Honda, kemudian juga tadi kita ngebahas Yamaha sedikit gitu ya. Nah, kita langsung aja, Bi, ke Jorge Martin-nya. Ini lumayan sih Jorge Martin harus crash gitu karena dia kena curb gitu ya, sampai akhirnya ini juga sempat crash juga ya sama Fabio Di Gia. Dan update-nya dari Jorge Martin setelah kemarin crash gitu, dia harus dilarikan ke rumah sakit gitu ya, sampai akhirnya dia harus dirawat dulu. Dan ternyata ketika di rumah sakit Jorge Martin dinyatakan bahwa dia mengalami patah tulang rusuk ya, ada 6 tulang rusuk bagian depannya gitu yang patah. Dan ini lumayan sih, Bi, kalau misalkan Albi melihatnya seperti apa, apakah ini pemulihan dari Jorge Martin bakal lama atau seperti apa, Bi? Oke, jadi gue juga habis update keadaannya Jorge Martin ya. Ini tahun yang tidak begitu menyenangkan bagi seorang Jorge Martin tentunya, karena dia diterpa banyak banget cedera dari zaman di Sepang Test kemarin. Terus juga kemarin juga akhirnya mengalami insiden lagi, dan ini jadi tahun yang sangat merugikan bagi seorang atlet, Din, ketika dia mengalami cedera, apalagi patah tulang yang butuh perawatan begitu panjang, karena nggak cuma operasi sambung selesai gitu, karena harus ada fisioterapi. Terus juga Jorge Martin kan punya masalah saraf gitu ya, jadi harus ada terapi-terapi saraf yang harus dilewati. Dan kemarin insidennya itu benar kata Sadrina, sebenarnya Jorge Martin itu udah jatuh duluan. Dia mengalami slip ban depan pada saat berada di curb, dan curb itu beda sama Apex ya. Kalau Apex itu kan cenderung rata, sedangkan kalau curb itu bergelombang dengan ada sudut-sudut itu supaya bikin rider itu nggak nyaman dan cepat meninggalkan curb, karena itu zona yang sudah nggak aman gitu. Nah, ketika orang jatuh di curb itu pasti rasa sakit banget karena dia ada gelombang-gelombang yang bersudut-sudut gitu. Nah, feeling gue yang bikin
kenapa adanya retak atau patah daripada tulang rusuknya si Jorge Martin itu karena begitu jatuh dia tengkurap, terus juga ketabrak sama motornya Fabio Di Gia gitu. Fabio Di Gia cerita, wah ada orang depan gue nih Jorge Martin gitu, kalau misalnya kenapa-napa gimana, dan dia sampai kepikiran beberapa putaran mikirin Jorge Martin kondisinya gimana, dan dia sampai beberapa kali katanya nengok ke giant screen gitu buat mastiin kondisinya Jorge Martin tuh kayak gimana, karena dia ngerasa dia lagi kecepatan 250 km per jam, di depannya ada orang, dan itu pun katanya Jorge Martin sempat ketabrak kepalanya, lehernya, sama bagian punggungnya gitu. Jadi tabrakan pasca si Jorge Martin itu jatuh, ketabrak sama Fabio Di Gia itu cukup keras juga gitu, yang menambah cedera yang terjadi sama si Jorge Martin. Dan ini menurut gue bakal panjang sih buat Jorge Martin sih buat bisa pulih, karena yang sakit tuh bukan cuma fisik tapi juga pastinya mental gitu. Dia bakalan drop banget. Dia kan kemarin juara dunia, tentu dia punya euforia ataupun target untuk bisa berprestasi lagi gitu kan. Ambisinya pasti lagi tinggi dan memuncak banget. Mengalami cedera yang bertubi-tubi gitu. Tapi di MotoGP nggak cuma dia aja yang pernah mengalami hal itu. Valentino Rossi dulu pernah mengalami cedera panjang. Terus juga Marc Marquez, apalagi dia seorang yang lagi banyak dilulukan penggemarnya, juga mengalami cedera panjang, ditambah juga performa motornya yang kurang baik, sehingga para pembalap pun juga memberikan banyak simpati ya sama Jorge Martin, mulai dari Pecco, Marc Marquez, terus juga Morbidelli, segala macam juga ngasih perhatian, dan Fabio Di Gia tentunya juga ngasih perhatian lebih sama Jorge Martin dan berharap Jorge Martin bisa melewati masa-masa krisis ini. Jorge Martin sih kondisinya sadar, terus tapi dia ada masalah istilah kedokterannya apa ya, agak susah nih. Pokoknya bagian tengah paru-parunya, antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri ini ada rongga yang bocor, sehingga dia mengalami permasalahan aspirasi ataupun kesulitan bernafas karena ngempos gitu paru-parunya. Jadi ketika dia nafas seolah-olah dia nggak ngembung paru-parunya, jadi kayak langsung cepat keluar, dan itu tentu akan mengganggu sirkulasi darah dia dan bisa mengancam nyawa sebenarnya. Sehingga diputuskanlah sama Hamad International Hospital di Qatar buat dipulihin dulu deh kondisi paru-parunya di sini, baru setelah itu kalau mau masalah operasi tulang dan juga fisioterapi dan lain sebagainya bisa dilanjutkan ke Spanyol. Dan ini nggak tahu sampai kapan Jorge Martin bisa pulih, dan feeling gue ini akan cukup panjang gitu. Tahun pertama dia di Aprilia bener-bener menyedihkan ya buat seorang Jorge Martin. Jadi gue berharap Jorge Martin ini bisa segera pulih, dan nggak cuma pulih fisik tapi juga pulih secara mental, karena mental itu yang paling penting buat seorang atlet ataupun pembalap untuk bisa memulihkan kepercayaan diri, menaikkan performa dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya dia terus-terusan kayak gini, yang ada dia akan turun terus, nggak ada lagi yang mau ngelirik dia untuk jadi pembalap di tim balap yang ada. Kira-kira gitu, Drin. Ya tentunya kita berharap ya Jorge Martin ini dapat segera pulih gitu ya, dapat bisa lagi untuk balapan. Tapi memang kayaknya pemulihan itu memang lama banget ya untuk yang Jorge Martin ini. Tapi mudah-mudahan kita berharap yang terbaik lah, doain terbaik buat Jorge Martin gitu. Nah, oke, kita ke next round ya di MotoGP Jerez 2025, yaitu di 25 April sampai dengan 27 April 2025 gitu. Nah, ini ada catatannya. Kalau misalkan ini yang menang terbanyak di MotoGP Jerez gitu ya, ada Valentino Rossi sebanyak 7 kali, kemudian Mick Doohan menang 4 kali, dan juga Pecco Bagnaia 3 kali. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tahun ke tahun gitu, untuk tahun 2024 yang menang ada Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan juga Marco Bezzecchi. Sementara di tahun 2023 itu ada Pecco Bagnaia, Brad Binder, dan juga Jack Miller. Dan di tahun 2022 ini ada Pecco Bagnaia, Quartararo, dan juga Alex Espargaro. Sementara untuk Marc Marquez ini menang di Jerez ya, untuk yang juara pertamanya terakhir di tahun 2019 gitu. Nah, kalau dari MotoGP Jerez Spanyol ini kayaknya Pecco Bagnaia yang paling banyak catatan menangnya gitu. Tapi kalau Albi prediksinya siapa nih? Oke, gue kalau di Jerez besok sebenarnya kalau dari catatan saat ini pembalap yang udah menorehkan banyak prestasi tentu Francesco Bagnaia. Tapi gue perlu juga melihat bahwa saat ini kondisinya Pecco tidak sebegitu kuat seperti di tahun 2024 dan juga 2023 kemarin, karena saat ini ada Marc Marquez yang punya performa jauh di atasnya seorang Pecco Bagnaia gitu. Tapi
kita lihat lagi Marc Marquez kan secara prestasi pun tidak begitu banyak dia menorehkan catatan terbaik untuk podium pertama di Jerez sendiri gitu. Terakhir kan 2019 juga. Nah tapi kalau misalnya gue mau memprediksi siapa yang akan menang di Jerez, gue akan masang Pecco Bagnaia kali ini. Kalau misalnya kemarin di GP Qatar gue menaruh Marc Marquez posisi pertama, Pecco kedua, dan tiganya Fabio Di Gia, itu terbukti 2 berarti ya dirinya. Nah kalau misalnya di di Jerez besok gue megang pertama adalah Pecco Bagnaia, keduanya Marc Marquez, yang ketiganya aduh gue bingung nih antara Morbidelli atau Alex Marquez. Melihat dari performa yang dilakukan di Qatar, Morbidelli ini bagus dan dia tentu akan belajar soal manajemen ban, apalagi di Jerez sirkuitnya sebenarnya tergolong pendek. Jadi kalau pembalap ini mau nge-push mungkin bisa gitu, tapi ya biasanya kalau sirkuit pendek lapnya kan jadi lebih panjang gitu, sekitar 25 atau 27 lap. Nah itu harus diperhatiin lagi. Jadi kalau gue prediksi di Jerez yang akan posisi pertama pada saat di podium adalah Pecco Bagnaia, keduanya Marc Marquez, dan ketiganya Franco Morbidelli / Alex Marquez. Lo siapa, Drin? Kalau gue yang pasti yang pertama Marc Marquez, kemudian Pecco Bagnaia, dan yang ketiga mungkin akan gue pilih akan Alex Marquez gitu ya. Meskipun Pecco Bagnaia dari catatan tadinya dia menang banyak, tapi gue merasa Marc Marquez ini sedang lagi on fire gitu. Dan Marc Marquez juga di Qatar aja dia bisa menaklukkan Qatar gitu ya, di sirkuit yang memang nggak favoritnya dia. Nah ini kedepannya gitu ketika dia di Jerez kemudian sampai dengan nanti di Valencia, mungkin bisa saja si Marc Marquez ini akan jadi juara terus gitu. Iya, tapi yang kocaknya ini Drin, Marc Marquez itu beberapa dari 4 seri yang ada ini sirkuit yang tidak diunggulkan oleh dia bisa menang, tapi di sirkuit yang dia unggulkan dia justru nggak menang kayak gitu. Nah gue curiga ini akan berjalan sampai ke depan. Nah kan masih ada sirkuit Sachsenring nih yang bakal jadi andalannya Marc Marquez sama juga Motegi. Nah kira-kira di Sachsenring sama Motegi Jepang nanti Marc Marquez bakal podium atau enggak, atau malah delosor kayak waktu di Austin yang jadi sirkuit paling favorit dari Marc Marquez. Itu yang paling kocak nih. Oke, nanti kita lihat ya siapa yang akan menang di MotoGP Jerez 2025 gitu. Nah, tapi sebelum kita closing, Bi, ini tadi ya, gue pengen tanya gitu, pengen tahu cerita Albi kemarin. Albi ke Buriram di Thailand gitu untuk mencoba bagaimana rasanya Panigale V4S gitu. Nah, ini gimana sih Bi rasanya gitu bisa ngendarain Panigale V4S di Thailand, di Buriram? Aduh, ini apa ya? Ini tuh pengalaman yang buat gue luar biasa banget ya, Drin. Karena ini berangkat dari mimpi gue di masa lalu, pengen banget gitu gue ke sirkuit yang dipakai sama MotoGP, terus tiba-tiba dipinjemin gitu motor setara superbike-nya siapa kayak gitu. Gue pernah berhayal seperti itu gitu pada saat gue zaman kuliah zaman dulu gitu. Karena gue udah menyukai olahraga ya MotoGP superbike dari lama, gue juga suka motorsport dari lama. Dan gue punya mimpi kayak gitu. Tapi akhirnya kemarin gue dapet kesempatan nih, Rin. Gue berangkat ke Chang International Circuit Buriram, yang mana ini dipakai sama pembukaan MotoGP tahun 2025 ya. Gue diundang sama Ducati Indonesia sebenarnya, diajakin untuk berangkat ke sana, yang penyelenggaranya tuh dilakukan sama Ducati Asia Pasifik. Nah di situ gue jadi jurnalis pertama dari Indonesia dan satu-satunya jurnalis dari Indonesia yang diberangkatin ke Thailand buat mencoba Ducati Panigale V4S terbaru tahun 2025. Dimana ini motor udah dicobain sama Marc Marquez, udah dicobain sama Pecco, Alex Marquez, Jorge Martin, dan semua pembalap Ducati di tahun 2024 kemarin pada saat World Ducati Bike Week yang ada mini race-nya gitu, Drin, ingat kan? Nah, jadi gue bisa ngerasain motor yang dikembangkan dari MotoGP, karena mesinnya sendiri kan Desmo Sedici Stradale V4 90 degrees yang sebenarnya plek-plekan sama motor yang dipakai sama pembalap MotoGP, cuma beda cc aja. cc-nya ini 1103 cc, dan gue nyobain di aspal Chang Buriram, di mana aspalnya masih bagus banget karena kan baru dipakai bulan Maret kemarin ya buat acara pembukaan. Jadi benar-benar masih mulus, masih ada jejak rubber sisa-sisa ban. Jadi pada saat gue naik V4S itu kayak gue udah kesenangan sendiri gitu, kayak gue naik Ducati Panigale V4S gitu rasanya. Dan gue di sana itu apa ya, diinstrukturin sama beberapa pembalap-pembalap yang pernah berjaya di masa lalu gitu. Walaupun masih ada
rider MotoGP yang aktif, yaitu test rider daripada Ducati sendiri, Mikel Piro yang jadi guest star instructor di sana. Tapi di sana gue ketemu Tetsuya Harada yang menang GP 250 tahun 90-an. Terus juga ada Doni Tata Pradita jadi instruktur. Dia pembalap Gresini di Moto2 tahun 2013. Terus juga banyak pembalap-pembalap lain yang mereka profesional. Gue di situ diajarin gimana caranya bawa superbike gitu ya, seperti MotoGP ataupun motor-motor sport 1000 cc ke atas, caranya nikung, terus juga caranya ngebejek. Di sana gue bisa sampai kecepatan 200 km lebih gitu, Din. Jadi gue tahu rasanya gimana G-force yang gue rasakan, ngeremnya seperti apa, masuk tikungan kayak gimana. Dan gue di situ riding dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Itu mirip sama Barcelona Test yang kita lihat di akhir tahun 2024 lalu pada bulan November gitu. Cuman bedanya gue dibagi 5 sesi. Jadi sesi pertama itu 5 lap, sampai sesi ketiga itu 5 lap berlima sesuai dengan kelompok. Gue masuk kelompok intro karena ini pertama kalinya buat gue, Drin. Terus juga pada saat 2 sesi terakhir, sesi keempat, sesi kelima, itu gue berdua sama instruktur aja. Jadi ada evaluasi yang diberikan sama mereka tentang cara gue berkendara, apakah ada peningkatan daripada sesi pertama 2, 3, 4, 5 tersebut, dan dinilai gitu. Jadi benar-benar itu fatigue banget, Drin, ternyata, Drin. Gue ngeliat kayak pembalap MotoGP nih, pada saat mereka melakukan sesi tes itu kayak, wah mereka fine-fine aja gitu ya. Tapi ternyata capek banget. Itu kan pakai wear pack ya, panas, gerah, nggak banyak ruangan juga terbuka, nggak banyak AC segala macam. Itu aja udah bikin lemes. Jadi kita harus banyak minum elektrolit, air putih segala macam buat bikin cairan tubuh kita tuh juga banyak. Terus juga badan gue tuh jadi pegel-pegel, terutama leher kan, karena kita ada bagian yang harus nge-push motor tuh stuck in, nunduk, dan itu kan ngelawan gravitasi. Terus pada saat kita melakukan pengereman juga tuh rem dari Panigale V4S juga kuat banget. Dan jadi dari kecepatan 175 km per jam mau masuk tikungan, gue mendadak ke 90 km per jam, itu hitungannya detik, dan gue harus nahan badan gue untuk bisa menyeimbangkan diri sama kekuatan si motor sendiri gitu. Jadi ternyata nggak sembarangan jadi pembalap. Pokoknya apresiasi, salut banget sama pembalap-pembalap Superbike MotoGP. Mereka bisa nahan gravitasi begitu kuat dalam waktu beberapa hari. Pada saat setiap seri kan 3 hari, mulai dari practice, free practice, terus juga ada sprint race dan juga main race. Benar-benar kondisi itu harus fit. Gue capek banget, sampai sekarang pun badan masih pegel-pegel. Tapi ini pengalaman yang seru buat gue sebagai pecinta balapan Superbike, MotoGP, dan juga pecinta motor besar. Ya kayak mimpi yang jadi kenyataan. Dan ini gue mau pamer nih, Drin. Gue dapat sertifikatnya nih. Tuh, udah resmi jadi pembalap Ducati nih gue kayak ini. Bisa gantiin Marc Marquez atau Pecco Bagnaia ya kapan-kapan kayaknya. Kira-kira itu, teman-teman, dan juga Sadrina, pengalaman gue kemarin di Buriram. Dan Buriram tuh, oh ya, gue jadi bisa ngegambarin track Buriram tuh seperti apa dari dari point of view seorang rider. Itu sirkuitnya banyak lintasan lurus, tikungan ke kanannya itu majority, banyak chicane-nya juga, dan rata-rata fast corner. Dan ketika mau masuk tikungan terakhir mau finish, itu tikungan yang benar-benar patah dan gampang banget disusul sama pembalap kalau misalnya kita lengah. Dan ketika kita lagi bawa motor kayak gitu, kita nggak tahu loh di belakang kita tuh ada motor atau enggak. Benar-benar kayak pembalap itu sensitif banget, itu benar-benar harus dilatih gitu. Kalau enggak ya kita nggak tahu siapa yang akan nyusul kita di sebelah kanan atau sebelah kiri kayak gitu. Benar-benar pengalaman yang luar biasa banget. Wah, semoga lu bisa kebagian kesempatan itu kapan-kapan, Rin. Amin. Ini keren banget ya. Jadi Albi ini jadi jurnalis Indonesia pertama gitu yang bisa kesana, kemudian juga nyobain. Bikin bangga after race lah, semoga ya. Keren banget sih. Makasih Albi. Oke, kita udah tadi banyak banget ceritanya, dan juga kita udah dengerin ceritanya gimana Albi di Buriram gitu nyoba Panigale V4S. Ada lagi Bi tambahannya sebelum terakhir kita pamitan? Sudah cukup, karena kita perlu bocorin nih ke teman-teman, kita take podcast ini tengah malam ya, Rinda. Iya, ini podcastnya malam, nanti kita tayangin premiere gitu di YouTube. Oke. Gitu dulu. Terima kasih teman-teman yang udah nyaksiin, nontonin kita di podcast After Race. Kemudian juga terima kasih Albi untuk informasinya, dan kemudian
Nanti kita akan balik lagi di podcast After Race setelah MotoGP Jerez di Spanyol di tanggal 25 April sampai dengan 27 April 2025. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Sabrina dan teman-teman. See you.